Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, Om Swastiastu. Yang terhormat Bapak Ibu penguji, perkenalkan nama saya Diana Fajar Islamia, NIM 2030725300042 dari LPTK Universitas Negeri Jakarta, bidang studi seni rupa. Jadi pada hari ini saya akan melakukan ujian kinerja di UPT SMP Negeri 3 Gresik. Tepatnya hari Selasa tanggal 22 Juli 2025. Pada mata pelajaran seni rupa dengan materi seni lukis. Terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pagi. Salam seni dan budaya. Salam. Oke, silakan Ketua Kelas Dava dipimpin doa dulu. Sebelum kita memulai pelajaran seni pada pagi hari ini, mari kita membaca surah Al-Fatihah dalam hati kita. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sudah berdoa kan? Selanjutnya kita bisa lanjut membaca literasi. Bismillahirrahmanirrahim. Tuhan, walaili dan saja mawadda rabbuka wa ma'olam walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka 'ailan fa'agna fa'amma yatima fala taqhar wa amma as-sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Shadaqallahul adzim. Oke. Selanjutnya Bu Afa akan absen dulu ya. Apakah ada yang nggak masuk hari ini? Ada Bu, Siapa? 2 orang Akalas Wilayah Sandi dan Muhammad Baran Zubri. Oke. Kenapa kira-kira? Izin katanya sakit. Dua-duanya sakit. Terima kasih ya. Selanjutnya Bu Afa mau bertanya nih. Apakah kalian pernah melukis sebelumnya? Pernah. Kira-kira melukis apa ya? Kalian biasanya melukis apa dulu? Apa? Buah, makanan, hewan, terus ada lagi? Tanaman. Oke. Jadi hari ini kita akan mempelajari tentang materi seni lukis. Nah, yang pertama ini Bu Afa akan bertanya dulu ya. Apakah kalian itu suka melukis? Suka. Kenapa kok suka? Karena apa? Kenapa? Apa? Oh, seru. Ada yang nggak bisa melukis? Oh, Dava sama Vino. Sebenarnya semua orang itu bisa melukis. Kalian misalnya coret-coret di tembok itu memakai perasaan itu juga bisa melukis. Bisa disebut dengan melukis. Kalau kita lebih giat lagi, pasti kalian bisa melukis. Oke. Jadi hari ini
kita akan belajar tentang seni lukis. Apa sih manfaatnya? Ada yang tahu? Manfaat seni lukis? Ada yang tahu manfaatnya? Jadi, dengan kita mempelajari tentang seni lukis itu, kita bisa melatih kesabaran kita, melatih kreativitas kita, melatih motorik kita, dan juga bisa membuat kalian peka. Peka terhadap apa? Peka terhadap lingkungan sekitar, serta tentang keindahan, dan juga bisa menghargai karya orang lain. Melukis juga bukan hanya sebagai gambar di atas kertas, tetapi sebagai cara kita menyampaikan perasaan tentang emosi kita, bahkan tentang kritik sosial. Melalui warna, bentuk, dan juga garis, kalian bisa menyuarakan isi hati kalian. Jadi kalian bisa menuangkan semua emosi, semua perasaan itu dalam lukisan. Kayak gitu ya. Bu Afa mau tanya nih, apakah kalian siap untuk menuangkan imajinasi kalian ke dalam karya seni? Siap. Oke, siap ya? Siap. Oke, next. Untuk selanjutnya kita akan membuat kesepakatan kelas dulu. Jadi Bu Afa punya kesepakatan kelas. Yang pertama, memperhatikan penjelasan guru. Setuju? Dilarang mengoperasikan HP, laptop, tablet tanpa seizin guru. Setuju? Oke. Empati terhadap sesama teman. Setuju? Ada yang mau menambahkan nggak kira-kira? Oke, Alit, apa? Boleh makan dan minum saat pelajaran. Oh, kalau makan nggak boleh ya kalau makan, tetapi kalau minum kalian boleh minum, gitu ya. Jadi nanti ada 4. Memperhatikan guru, dilarang mengoperasikan HP atau sebagainya, empati terhadap teman, dan boleh minum, gitu ya. Selanjutnya, nanti kita akan mempelajari tentang seni lukis. Jadi kita bisa memahami pengertian unsur, prinsip, teknik, dan prosedur berkarya seni lukis dengan berbagai bahan, serta nanti bisa kalian itu membuat karya seni lukis. Jadi kalian di sini mendapatkan 2, yakni bisa memahami tentang seni lukis semuanya, dan juga bisa membuat karya atau berkarya seni. Selanjutnya, langsung saja. Di sini Bu Afa akan membuat kalian itu senang dengan pelajaran seni ini. Dan karena kita mempelajari tentang seni lukis, kita akan menggunakan pembelajaran project based learning ya. Jadi kita nanti akhir itu akan membuat sebuah project atau sebuah produk kayak gitu. Nanti kalian bisa menghasilkan produk. Selanjutnya, ini langsung aja ya. Bu Afa jelasin. Yang pertama ada prinsip seni. Prinsip seni itu apa? Ada banyak. Jadi di dalam seni rupa itu ada banyak unsur-unsurnya atau prinsipnya. Jadi semua kayak patung, terus ada batik, logam, dan lainnya itu pasti mempunyai prinsip. Yang pertama ada komposisi. Ini sudah dijelaskan di kelas 7? Berarti kalian sudah memahami ini ya? Oke, yang pertama ada komposisi. Komposisi itu tentang mengatur, menyusun sebuah objek menjadi satu. Selanjutnya ada irama. Irama itu ada pengulangan, unsur pengulangan. Jadi ini tuh kebanyakan ada di nirmana. Selanjutnya ada keseimbangan. Keseimbangan antara proporsi dalam seni ini, karyanya kayak gitu. Selanjutnya ada unity atau kesatuan. Jadi dalam seni itu pasti ada unsur kesatuan. Kalau misalnya nggak ada kesatuan, berarti mereka bisa terpecah dan apa itu lukisannya atau karyanya itu menjadi tidak jelas atau bisa dibilang kurang estetik kayak gitu. Selanjutnya ada kerumitan. Semakin rumit karya seni itu semakin bagus. Lalu ada intensity, gelap atau terang.
Kalau di lukisan pasti ada warna gelap dan juga ada warna terang. Nggak mungkin semuanya gelap gitu kan. Kayak ini ada yang gelap, ada yang warna terang kayak gitu. Jadi di sini ada beberapa contoh-contoh lukisan. Jadi nanti setiap slide itu pasti ada contoh lukisannya. Biar kalian tahu, oh ada banyak contohnya. Yang ini diaplikasikan dengan batu. Kok bisa ya batu dibuat lukisan? Nah, nanti kita bahas. Selanjutnya ada unsur seni rupa, yakni ada tentang titik, garis, bidang, bangun, tekstur, warna, gelap, terang, atau cahaya. Ini sudah diajar di kelas 7 ya? Oke, dilanjut ya. Nah, ini adalah penjelasan tentang titik tadi. Yang ini titik adalah gabungan dari yang dibuat satu kali tekan, berarti satu kali tik kayak gitu. Selanjutnya ada garis. Garis itu ada banyak sekali. Ada garis zigzag, ada garis ilmiah, ada garis yang diciptakan atau garis yang timbul karena diciptakan oleh dua benda. Jadi kayak gini. Misalnya, ini di sini sebenarnya warna antara warna kuning dan warna hijau. Ini termasuk garis yang timbul karena diciptakannya sebuah dua bidang. Padahal ini nggak ada garisnya, tapi tercipta garis. Gitu. Nah, ini masuk yang ini. Kalau garis ilmiah, ketika kalian melihat ke lautan, pernah ke laut? Ketika kalian melihat ke arah laut, kalian lihat ada garis nggak di air, antara air sama langit? Nah, itu adalah garis ilmiah. Contohnya kayak gitu. Kalau kita mendekat, nggak ada garis, tetapi kalau kita jauh kelihatan ada garis gitu ya. Selanjutnya ada bidang. Nah, di setiap gambar lukisan pasti ada bidang. Kayak bidang itu ada apa aja? Ada silindris, ada kubistik dan lainnya. Ada 2 dimensi, ada juga yang 3 dimensi. Ada bentuk dan bangun, ada juga tekstur. Kalian coba diraba meja kalian masing-masing, diraba. Teksturnya apa? Nah, itu masuk tekstur halus. Kalau yang apa itu, kalian coba kerudung kalian, yang cewek ya. Kerudung kalian, yang sebelah sininya. Ada teksturnya nggak? Kasar apa halus? Nah, berarti ada 2, yakni tekstur ada yang kasar dan halus. Ada tekstur semu sama nyata. Kalau nyata itu bisa kita raba. Tapi kalau semu hanya bisa dilihat dengan mata saja, kayak gitu. Selanjutnya ada warna. Sudah tahu warna? Sudah. Warna itu ada apa aja? Merah, biru. Ya, ada banyak. Tetapi kalau warna yang primer itu apa? Merah, biru, sama kuning. Dan ada yang lainnya lagi. Selanjutnya ada definisi seni lukis. Seni lukis itu apa sih? Seni lukis itu adalah cabang dari seni rupa. Jadi seni rupa itu ada banyak. Ada seni kayu, seni apa itu kayak tekstil, ada seni patung, seni kriya, dan lainnya, masih banyak. Nah, kita mempelajari tentang lukisan atau seni lukis. Seni lukis adalah cabang dari seni rupa. Bentuknya itu 2 dimensi. Ingat, 2 dimensi. Kalau 3 dimensi berarti tidak termasuk ke dalam seni lukis. Selanjutnya di dalam ini seni lukis yakni dituangkan pada suatu media. Jadi seni lukis itu pasti ada medianya. Bisa kanvas, bisa lainnya kayak gitu. Ada pasti dari seniman itu mempunyai keunikan sendiri-sendiri. Misalnya Dava bikin karya lukis, nanti pasti mempunyai ciri khas tersendiri gitu ya. Ciri khasnya didasarkan apa? Bisa pada temanya atau corak atau gaya melukisnya atau mewarnanya kayak gitu. Nah, ini juga bisa dikatakan contoh tekniknya. Ini adalah teknik kolase. Kalau lukisan yang ini ya, memakai apa? Buku. Gitu. Selanjutnya ada unsur dalam seni. Yang pertama ada ideoplastis.
dan juga ada fisikoplastis. Kalau ideoplastis itu dari kepala kita. Biar kalian gampang dari kepala, apa sih kepala? Kalau ada di kepala berarti ada ide. Ide, jadi dari kata ide berarti gagasan atau ide. Masih belum tertuang di gambar atau di kertas atau di media lainnya. Kalau yang fisik sudah dituangkan. Jadi kita bisa melihatnya. Unsur visual, kayak gitu ya. Selanjutnya, waduh, waktunya ice breaking nih. Yang pertama nanti kalian tebak ya. Di sini kalian ayo kita melatih fokus kalian. Angka berapa ini? 8. Berapa? 97, bukan 87 ya. Oke. Mau lagi nggak? Berapa ini? 13. Ini? 70. Berapa? Berapa? 70. Oke. Beri tepuk tangan dong. Selanjutnya kita masuk ke materi berikutnya. Ada objek gambar. Kalian bisa menggambar berupa lukisan, pemandangan, lalu ada lukisan alam atau still life, ada juga potret, sama lukisan yang menampilkan kehidupan manusia. Pemandangan sudah tahu? Tahu. Oke, kalau yang still life sudah tahu apa belum? Kalau still life itu kalian waktu kelas berapa ya? Kelas 7? Enggak ya? Nanti kalian menggambar benda kayak gini. Nah, itu termasuk di still life gitu. Kalau teknik arsir itu masuknya di still life. Lukisan potret, tahu nggak lukisan potret? Tahu. Berarti subjeknya manusia gitu ya. Kalau lukisan yang menampilkan kehidupan, ini berarti kayak komik. Kayak gitu itu masuk ke sini. Nah, kayak ini masuknya kemana? Kalau ini masuknya kemana? Nomor 4. Oke. Lukisan abstrak tahu? Tahu. Oke. Nanti bisa saya jelaskan ya. Tujuan berkarya seni lukis ada 4. Yang pertama tujuan religius. Selanjutnya ada tujuan kritik sosial. Dan juga ekspresi serta komersil. Ada yang tahu ini apa? Yang religius itu apa? Tentang apa? Tentang keagamaan. Berarti nanti kan ada sesuatu lukisan atau seni itu yang berkaitan dengan keagamaan. Ada kan? Ya. Selanjutnya ada kritik sosial. Contohnya apa? Ada yang tahu? Mengkritik. Kemarin kelas 8 kalian bikin itu karikatur. Kalau tujuan ekspresi? Mengekspresikan diri, benar. Kalau komersil? Jualan, mencari uang dengan komersil. Nah, ini juga contoh lukisan ya. Lukisan itu enggak hanya berbentuk secara nyata atau harus real atau realis. Lukisan juga bisa dilebih-lebihkan kayak gini. Meskipun nggak sesuai sama yang nyata, mau penceng atau gimana, nggak apa-apa gitu. Nah, kita masuk dulu ke seni lukis, ada eranya. Yang pertama, ini secara singkat ya, sebenarnya ada banyak era-era seni itu, kayak ada Renaissance atau postmodern dan lainnya. Cuma ini Bu Afa rangkumin menjadi 3 saja, biar kalian nggak susah-susah gitu ya. Yang pertama ada tradisional atau klasik. Yang kedua ada modern awal, abad 20, dan kontemporer, yakni zaman sekarang, zaman kalian ini. Kalau yang zaman dulu itu simetris cirinya.
simbolik, indah untuk upacara adat. Biasanya contohnya apa? Lukisan raja, patung-patung dewa, sama batik klasik. Ada juga yang kalian pernah ke candi? Candi mana? Borobudur. Nah, di dindingnya ada relief kan? Nah, itu termasuk ke zaman dulu. Itu juga termasuk seni lukis apabila kita lukis. Tetapi itu masuknya ke patung, pahat. Nah, itu berarti dari era apa? Era zaman dulu atau tradisional. Kalau yang modern awal, sudah ada abstrak, surrealisme, ada naturalisme, kayak gitu. Sudah ada apa itu sub-subnya. Kalau yang kontemporer, nah ini ada instalasi sampah, seni digital atau kayak gini contohnya. Ini sudah masuk ke modern atau kontemporer. Perpaduan antara catnya sama tempel-tempel. Yang tempel-tempel itu namanya apa sih? Teknik apa? Kolase. Sudah pernah kolase? Membuat kolase? Kapan kira-kira? Waktu SD. SMP nggak pernah? Nggak pernah. Oke. Dari seni lukis itu ada 3. Yang pertama representatif. Ini digolongkan menjadi 3. Yang pertama naturalisme. Naturalisme itu apa? Contohnya ini. Naturalisme, nanti biar kalian nggak bingung, natural itu berarti tentang alam, gitu ya. Di sini ada tentang alam nyata, lebih indah dari kenyataannya. Jadi boleh dilukis, tetapi bisa di lukisannya itu dikasih sangat indah gitu, ditambahi biar indah. Perupanya siapa? Ada Basuki Abdullah, ada juga Claude. Kalau dari luar negeri ada Claude ya, Rubens, ada Constable. Kalau dari Indonesia ada Basuki Abdullah. Ini sangat terkenal di Indonesia. Selanjutnya ada realisme. Realisme itu apa sih? Real, dari kata-kata real, apa adanya tanpa menambah atau mengurangi. Objeknya asli. Pelukisnya siapa? Ada Trubus, ada Tarmizi, dan Dula. Ini dari Indonesia. Selanjutnya ada romantik atau romantisme yang bersifat imajiner. Nah, nanti di sini yang romantisme itu penggambaran lukisannya itu sangat mencekam, kayak dramatis. Jadi kayak gini kan cerah ya. Kalau yang romantisme biasanya auranya gelap, dark, kayak gitu. Aura dark itu berarti masuk ke romantisme, kayak peperangan. Nah, itu nanti masuk ke romantisme. Pembunuhan, kayak gini. Mutilasi, itu masuknya ke romantisme. Tragedi-tragedi yang dramatis. Ini ada Francisco Goya. Ini terkenal ini, Francisco ini. Selanjutnya ada deformatif. Nah, kalian kalau misalnya tidak bisa melukis secara real atau nyata, bisa mengambil tema yang deformatif. Ya, yang tadi, yang sebelumnya, yang ini adalah kebanyakan real atau objeknya itu sangat mirip dengan aslinya. Gitu ya. Kalau yang ini bisa dikreasikan sesuai keinginan kalian, nggak yang nyata, bisa juga yang dekoratif. Contohnya yang apa? Yang pertama apa? Ada ekspresionisme, goresan spontan. Berarti contohnya kayak gini ya. Ini adalah goresan spontan. Ini masuknya ekspresionisme. Kalau ada goresan lukisan yang semuanya full goresan, berarti masuknya ke ekspresionisme, gitu ya. Contohnya ada Van Gogh. Tahu Van Gogh? Pernah dengar? Nah, itu adalah seniman yang terkenal, Van Gogh. Kalau di Indonesia ada Avandi. Nah, ini termasuk karyanya Avandi. Selanjutnya ada impresionisme. Penggambarannya sesuai dengan saat yang dilukis. Berarti ketika kalian keluar di taman misal, terus melihat orang, nah itu bisa dilukis secara langsung, itu maksudnya impresionisme. Tetapi harus warna-warnanya itu terang atau cerah. Nah, contohnya yang ini.
Ini impresionisme. Selanjutnya ada surrealisme. Surrealisme yang mana contohnya? Yang bawah ini. Melebih-lebihkan kenyataan, atau kalian bisa berada di dalam mimpi. Kalian kalau tidur pernah mimpi nggak? Nah, kalau mimpi-mimpi aneh-aneh nggak? Nah, itu bisa digambarkan menjadi lukisan. Kalau kalian mimpi misalnya ada benda yang besar. Misalnya kalian jatuh ke jurang, itu nanti bisa masuk ke yang mana ini tadi? Yang ini. Kalau dikejar genderuwo, nanti masuknya ke yang ini, romantik. Kan mencekam ya. Itu bisa masuk ke situ. Tapi kalau misalnya ada jam gede, pintunya tiba-tiba besar, nanti masuknya bisa ke surrealisme. Kayak gitu. Kalau kubisme tentang bangun-bangun, bisa lingkaran, kotak, kayak gitu. Nah, selanjutnya ada non-representatif, yakni bisa disebut abstrak. Tahu abstrak? Apa itu abstrak? Lukisan yang apa? Lukisan yang sulit dikenali atau tidak jelas. Contohnya yang mana? Yang ini, yang abstrak. Selanjutnya, Bu Afa punya contoh-contoh gambarnya. Nah, ini ada portofolio dari kakak kelas kalian tahun 2021. Ada beberapa lukisan mereka, contohnya kayak gini. Ya, ada yang gini. Nah, ini. Ini masuk apa ini? Masuk ke abstrak. Dia memadukan dengan tipografi atau tulisan-tulisan. Nah, itu boleh. Kalian nanti bisa memadukan dengan semuanya boleh. Ini juga ada yang pakai spidol, cat air, bolpen, boleh digabung dengan menjadi satu. Nah, contohnya kayak gini juga ada. Jadi mereka juga punya maknanya. Jadi kayak gini nanti ada makna tersendiri. Mereka menulis maknanya di sini. Jadi ketika kalian melukis, pasti lukisan kalian harus mempunyai deskripsi karya atau makna. Nah, yang ini masuk yang apa tadi? Kubisme. Dari gambar gitar. Ya. Selanjutnya ini. Kalau yang ini apa tadi? Oke, surrealisme. Coba di bukunya dilihat buku kitabnya. Nanti di situ juga ada beberapa penjelasan tentang ini tadi ya. Nah, yang di buku itu Bu Afa lengkapi dengan di materi PPT ini. Selanjutnya ada ini. Ini memakai krayon, pastel oil. Ini ada manusianya, objeknya. Nah, ada juga yang kayak gini. Ada juga banyak lagi. Dan masih banyak lagi. Oh, yang ini masuk ke apa? Masuk ke apa ini? Surrealisme. Nah, ini juga. Ini masuk ke dekoratif ya. Vas bunga. Dan cerita yang lainnya. Nanti bisa dilihat-lihat. Oke, selanjutnya. Nah, ini ada platform digital. Kalau misalnya di buku itu kan ada beberapa contoh ya di bukunya ya. Kalau di buku hanya ada beberapa contoh, kalian bisa mencari atau memperluas wawasan kalian dengan aplikasi ini. Bisa lihat di Pinterest, Instagram, TikTok, YouTube, Google Image, sama Sketchfab. Nah, yang Sketchfab ini nanti ketika kalian browsing di situ, kalian harus login dulu. Login, terus habis itu nanti semua benda atau semua objek di situ itu bisa dibuat menjadi 3D. Kalian bisa lihat dari bawah, atas, samping. Itu nanti di sini pakai ini.
Ada yang ditanyakan ini? Kalian sudah mengakses ini? Pernah mengakses ini? Apa aja? Pinterest, terus yang Instagram, terus apa lagi? TikTok, YouTube, Google. Yang ini belum pernah? Nah, ini bisa kalian cari di rumah ya nanti ya. Oh, waktunya ice breaking nih. Nah, coba kalian perhatikan gambar di samping ini. Gambar apa yang pertama kali kalian lihat gitu ya? Ayo kita latih fokus kalian. Perhatikan. Apa tadi? Gambar apa? Apa? Dava apa? Hewan. Wajah. Yang wajah siapa tadi? Wajah. Wajah cewek. Yang hewan siapa? Ada lagi yang lain. Lihat apa kira-kira? Kita buka ya. Apa ini? Ternyata apa? Pemandangan. Bukan wajah. Bukan hewan aja. Kalau yang hewan sudah benar. Kalau yang wajah juga sebenarnya sudah benar. Cuma itu hanya permainan ilusi mata. Jadi di sini adalah sebuah lukisan, apa kira-kira masuk ke mana? Naturalisme. Nah, ini bisa kelihatan kalau ada wajahnya dari apa ini? Kakinya sih hewan ini. Hewan apa kira-kira ini? Apa? Panther. Panther itu bahasa Indonesianya apa? Apa? Panther itu apa? Bahasa Indonesianya, ayo. Macan hitam. Kalau yang ini burung apa ini? Hah? Gak tahu ya? Ya sama, aku ya gak tahu. Oke, selanjutnya tepuk tangan buat kita semua. Oke, bentar ya. Bu Ava mau minum dulu. Kalau kalian boleh minum, bisa minum yang mau minum. Kita lanjut ya. Oke. Selanjutnya ada tema tentang seni lukis. Yang pertama, manusia dengan dirinya sendiri. Manusia dengan manusia lain. Manusia dengan alam sekitar, alam benda dan aktivitasnya. Serta ada manusia dengan alam khayalnya. Jadi ada berapa? Ada berapa? Nah, oke. Ini termasuk apa ini? Enggak, ini alirannya apa tadi? Salah. Ayo. Apa? Coba dilihat lagi apa ini tadi? Yang goresan. Goresan apa? Ekspresionisme. Termasuk ekspresionisme. Nah, kita sudah masuk ke alat dan bahan berkarya seni lukis. Alatnya ada apa aja? Yang pertama ada krayon dan pastel. Kok ada dua? Gambarnya kok sama? Bedanya apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu nggak? Yang pertama krayon, yang satunya pastel. Sama nggak? Beda. Yang krayon terbuat dari pasta minyak. Kalau yang pastel terbuat dari lilin. Kalian biasanya pakai yang mana? Yang pastel. Kebanyakan yang pastel. Biasanya dari itu kan titi. Nah, kalau titi masuknya ke pastel. Kalau yang krayon kayak gini, yang biasanya dipeluntir itu loh. Yang panjang. Nah, itu. Selanjutnya ada cat pewarna.
Ada cat air, tahu? Pernah menggunakan? Akrilik? Ada yang nggak pernah? Cat minyak. Nah, ini kok beda ya? Kenapa kok beda? Kalau cat air basisnya apa? Air. Kalau yang akrilik? Plastik. Nah, kalau yang cat minyak? Pastinya minyak. Jadi Bu Afa punya contohnya. Contoh ini cat-catnya. Nah, yang kayak gini contohnya, kayak gini, ini adalah masuk ke mana? Ini cat akrilik, ada tulisannya akrilik, berarti masuknya ke sini. Terus ada lagi yang cat air. Nah, ini cat aga. Cat aga itu masuk apa? Akrilik, ada akriliknya. Lalu ada cat minyak. Nah, ini Bu Afa punya cat minyak. Nah, contohnya kayak gini ya. Biasanya cat minyak itu baunya itu kurang nggak enak. Ada yang mau nyium aromanya? Ada yang mau? Dicium dulu. Enak gak? Kayak apa? Kayak bau lilin katanya. Nah, kalau minyak itu emang baunya itu agak menyengat gitu ya. Tapi kalau yang apa itu akrilik itu nggak menyengat. Akrilik bisa dicampur dengan air, tapi nggak terlalu banyak. Kalau itu, nah di sini juga ada yang ukurannya kecil, ada yang besar, ada yang lebih jumbo lagi ada. Cuma Bu Afa nggak beli yang jumbo-jumbo. Selanjutnya ini ada cat poster, itu contohnya kayak gini. Ini juga bisa digunakan untuk melukis. Kalau kalian mau mereknya itu ada banyak. Di luar-luar sana ada banyak. Cuma Bu Afa ada, kalau yang akrilik ya, punya 3 merek ini. Yang pertama ada merek Vitek, ada yang Leonardo akrilik, sama yang Meris. Yang biasanya digunakan itu yang ini. Kebanyakan yang ini. Nanti kalian bisa beli catnya di toko-toko terdekat. Di sini ada kan yang jual cat. Oke. Selanjutnya kita ke yang ini. Selanjutnya nomor 3. Ada pensil, bulpen, sama spidol. Punya pensil? Bulpen? Spidol? Oke, punya semua ya. Ini nanti kalian misalnya menggambar apa itu melukis, awalnya bisa di sketch dulu memakai pensil. Kalau sudah pede kalian bisa langsung pakai bolpen boleh, langsung pakai spidol juga boleh. Tapi kalau kalian merasa sudah pede, yakin dengan dirinya. Kalau misalnya loh ini ada yang kecoret, gimana cara mengatasinya? Lukisanku ada yang kecoret, gimana cara mengatasinya? Di apa? Dimodifikasi kayak gitu. Gimana caranya agar coretan itu nanti menjadi lebih estetik kayak gitu. Selanjutnya ada tinta bak. Tinta bak ini yang biasanya digunakan para orang-orang Cina atau Jepang, dibuat menulis huruf hiragana. Tahu hiragana? Huruf-huruf Cina, huruf-huruf Jepang itu nanti make yang ini. Ini juga bisa dibuat melukis. Selanjutnya ada charcoal atau arang. Kalian tahu arang? Kalau kalian bakar-bakar kelapa atau kayu nanti pasti menjadi arang kan, hitam kan. Nah, itu bisa dibuat melukis loh arang itu. Nah, tapi biar praktis, biar kalian nggak bakar-bakar, ada juga yang sudah diproduksi seperti ini bentuknya. Ada yang dibuat kayak pensil, ada yang dibuat masih batang kayak gini, ada juga yang dibuat sudah menjadi bubuk. Oke, selanjutnya ada ini, ampas teh dan kopi. Suka teh? Pernah bikin di rumah?
Nah, kalau kalian pengen gabut atau ngapain mengisi waktu luang, kalau mau ampasnya bisa dibuat melukis, bisa. Kopinya juga ampasnya bisa dibuat melukis juga bisa. Jadi nanti tinggal kalian bermain dengan kekreativitasan kalian sama ide kalian masing-masing. Nah, ini ada kuas, contoh kuas. Mana? Selanjutnya ada palet, serta ada easel sama pisau palet dan kanvas. Ini Bu Afa punya contohnya. Ini adalah contoh pisau palet. Nah, ini contoh pisau palet. Nah, kalau yang contoh-contoh tentang kuasnya, nah ini ada contohnya. Ini ada bedanya loh ya, kuas itu. Kalau yang ini buat cat minyak, yang ujungnya ini kasar, yang pasti kasar kayak gini kan, kalian biasanya beli yang kayak gini ya. Ya, ini khusus cat minyak. Jadi kalau kalian beli akrilik tadi, pakainya yang halus-halus kayak gini. Yang halus kayak gini. Beda loh ya. Biar nanti lebih bagus dan lebih halus, pakai yang akrilik. Ini contohnya ada beberapa bentuk atau shape. Ada yang miring, ada yang bulat, ada yang kayak gini, ada yang dibuat blok. Kalau bidangnya besar, langsung aja pakai kuas yang besar gitu ya. Nah, kalau yang ini dibuat, buat apa, ada yang tahu nggak? Buat cat air. Ini dalamnya ada airnya, bisa diisi. Selanjutnya ada yang kecil-kecil kayak gini. Nah, ini juga termasuk kuas ya. Jadi kuas itu ada banyak ukuran. Selanjutnya kalau misalnya ini, Bu Afa mau tunjukkan ya. Ada yang mau maju nggak? Siapa yang mau maju? Ayo maju dulu. Dipegangin ini. Dipegangin dulu. Nah, ini pisau palet ini cara penggunaannya itu kayak gini. Kalian bisa menuangkan ini di belakang sini, terus bisa Nah, ini langsung melukis pakai kayak gini juga bisa. Tapi ini ditaruh di kayak palet dulu ya. Oke, bisa duduk. Caranya bisa kayak gini juga bisa. Ini termasuk nanti ada jenis-jenis atau teknik menggambarnya nanti ada. Ini Bu Afa punyanya palet yang besar. Beda ya sama ini ya bentuknya ya. Kenapa? Kalau yang kayak gitu kecil. Jadi kayak kita nanti ngaduknya itu sering kecampur sama warna lain. Jadi Bu Afa belinya yang besar kayak gini. Biar lebih praktis. Gitu. Ada juga bentuk-bentuk atau macam-macam lainnya. Ada yang lebih gede lagi juga ada. Ada yang lebih kecil juga ada. Oke. Selanjutnya ada apa ini? Ice breaking dulu. Mari kita berdiri dulu ya semuanya. Kita akan tepuk irama. Oke. Sudah pernah tepuk irama? Oke, sudah pernah ya semuanya ya. Tangannya dikedepanin semua dong. Kita tes dulu, tepuk tangan dulu, tepuk tangan dulu. Oke, langsung aja ya, tepuk irama. Kurang ya. Kalau ke bawahnya kurang ya. Oke, sudah bisa duduk. Oke. Selanjutnya apa? Nah, ini adalah contoh-contoh tekniknya. Kalian pernah menggunakan cat air? Nah, cat air itu namanya akuarel, dari kata aqua. Pernah dengar kata aqua kan?
Nah, biasanya orang-orang dulu kalau bilang air, ini tuh aqua, ya kan? Nah, dari kata aqua itu berarti nanti basisnya itu air. Kalau ada kata aqua berarti basisnya adalah cat air. Kalau plakat, nah ini adalah teknik yang melukis menggambar menggunakan bahan dasar cat. Jadi disapu secara tebal atau kayak gini tadi juga namanya plakat. Yang ini tadi bisa namanya plakat kayak gini-gini. Cuma nggak setebal yang awal kayak gini tadi. Nah kayak gini nggak. Yang ini namanya nanti ada impasto. Kayak gitu. Oh, belum. Terus di sini ada mozaik. Tahu mozaik? Nah, mozaik adalah teknik menempelkan bahan seperti apa? Beras, kaca. Waktu TK pernah nggak? Menempelkan pakai apa? Kacang hijau itu boleh. Itu namanya mozaik ya. Jadi bahan satu dengan lainnya itu ukurannya sama. Nah, kayak gini ini termasuk ke mozaik. Kepingan-kepingannya adalah sama. Selanjutnya ada, nah ini termasuk lukis apa itu teknik yang tradisional ya. Di sini adalah teknik tradisional ada 3. Ada 3, selanjutnya ada 3 lagi, berarti ada 6. Totalnya ada 6, nanti ada 1 lagi berarti ada 7. Yang pertama adalah al fresco. Nah kalau ini digunakan di zaman dulu. Teknik melukis, jadi dindingnya itu basah. Dindingnya basah, habis itu kenapa kok basah? Agar catnya dapat menempel. Kemudian ada al secco, contohnya kayak gini ya. Jadi ini lukisan luar negeri. Al secco melukis di dinding dalam kondisi dindingnya kering. Sama aja kayak mural di dinding, nah itu termasuk juga al secco. Cuma kalau waktu zaman dulu atau tradisional itu namanya al secco sama al fresco gitu. Kalau tempera, cat yang digunakan menggunakan lem atau perekat. Nah kalau yang zaman dulu kan nggak ada lem, mereka menggunakan putih telur atau sagu. Pernah dengar sagu? Kayak tepung-tepungan itu dibuat dicampur sama catnya biar menempel di dinding. Medianya mereka semua sama-sama dinding gitu ya. Nah, kemudian ada arsir. Pernah mengarsir? Pernah. Nah, kalau arsir ini nanti bisa masuk ke semua teknik. Ada teknik yang zaman sekarang atau zaman dulu itu juga semuanya pasti menggunakan arsir pewarnaannya. Nah, ini ada teknik aplikasi atau teknik sapuan. Yang pertama ada teknik dusel. Nah ini ketinggalan ini miliknya Bu Afa ya. Ada kayak pensil putih nanti tinggal didusel aja. Pernah mendusel? Kayak digosok-gosok gini loh. Pakai tangan itu juga masuk ke dusel tekniknya. Selanjutnya ada teknik pointillis. Pernah? Tahu? Tahu. Nah selanjutnya impasto itu yang tadi, yang kayak gini. Impasto itu yang gini semua dan tebel. Nah contohnya ini seperti siapa ini? Van Gogh. Lukisan ini Scary. Nah ini Sterinette ini menggunakan impasto. Jadi apa ya, timbul tebal catnya kayak gitu. Nah yang ini juga kalau modernnya kayak gini. Terlihat kan kalau ada apa ini, tempelan-tempelannya besar kan, kayak gitu. Lalu ada, nah kalau ini kan kita hidupnya kan di zaman modern ya, sudah banyak berkembang teknik-teknik. Yang pertama ada teknik spray. Tahu teknik spray? Yang biasanya pakai apa? Pilox. Biasanya dibuat graffiti ya kalau di Indonesia ya. Nah itu kayak gini, namanya teknik spray. Selanjutnya ada montase. Tahu montase nggak? Tahu montase? Montase itu merupakan teknik tempel. Sama kayak kolase. Jadi teknik tempel itu ada 3. Yang pertama tadi apa tadi? Waktu awal?
Ini kan kolase, terus ada montase sama Mohon maaf kepada Bapak Ibu guru yang ada di dalam kelas. Undangan kepada Bapak Ibu guru yang tergabung di kurikuler project literasi. Mohon merapat ke musola untuk berkoordinasi sekitar 30 menit. Mohon untuk memberikan tugas kepada anak-anak apabila mempunyai kelas. Sekali lagi, undangan kepada Bapak Ibu yang tergabung di kurikuler project literasi, mohon merapat ke musola untuk mengadakan koordinasi pemantapan konsep sekitar 30 menit sekarang. Terima kasih. Oke, selanjutnya tadi ada 3 ya. Yang pertama kolase, montase sama mozaik. Itu memakai termasuk ke dalam teknik tempel. Jadi kalau kolase ini apa? Bahannya, jadi fungsinya itu nggak boleh sama dengan aslinya. Kalau montase ini kan mulut. Jadi dia bentuknya pasti mulut. Kalau mata ya mata, fungsinya masih sama. Tetapi kalau kolase, misalnya kalian kolasenya daun. Nah, nanti daun itu tidak boleh berfungsi sebagai daun. Jadi bisa menjadi kayak kelopaknya atau lainnya. Gitu. Selanjutnya ada teknik scribble. Scribble. Jadi kalau scribble ini nanti si senimannya itu menggambarnya dengan cara kayak gini, bulat kayak gini, menyambung. Kayak coret-coretan. Nah, kalau kalian suka mencoret dan pengen mencoba teknik ini, bisa banget memakai teknik scribble. Ada juga, nah ini mix media. Jadi kalian bisa menggabungkan beberapa teknik menjadi satu. Kayak yang kayak gini, ada yang tempel, ada juga yang impasto, ada juga yang teknik blok atau sama kayak teknik cat air tadi, kayak gitu. Ada lukisan kaca kalau di Indonesia. Ada juga lukisan batik. Gitu. Kalau batik ini khasnya mana? Khas negara mana? Indonesia. Biasanya batik itu dari mana? Dari Jawa. Tetapi kayak pulau-pulau lainnya juga biasanya mempunyai batik juga. Gitu ya. Kalau batik itu khasnya harus pakai apa? Membuatnya. Apa? Pakai apa? Ini loh, pakai apa? Pakai lilin dan canting. Pakai canting. Kalau nggak pakai canting berarti itu bukan membatik atau bukan batik. Biasanya ada yang cap. Itu masih batik. Nah, batik kalian yang kalian pakai waktu hari Rabu sama Kamis itu bukan batik, tapi hanya print-printan. Kan mereka nggak pakai lilin kan, hanya di printing. Nah, itu. Selanjutnya nah, ini ada teknik pouring. Fluid art, jadi kayak biasanya diamber-amberkan, nah kayak gini. Terus kayak airnya itu meler atau apa, nah itu namanya teknik pouring atau dituang. Lalu ada digital painting, ada yang tahu digital painting? Nah, kalau digital painting memakai apa? Tablet. Bisa. HP, kalian punya HP kan? Nah, itu bisa. Lalu ada ini teknik performance. Biasanya perform art. Kalau di dalam dunia seni itu ada perform art. Ini ada orangnya kan, kelihatan kan? Nah, di sini biasanya orangnya itu lagi perform, kayak teater, ala-ala teater yang monolog. Nah, itu hampir sama kayak perform art kayak gitu. Tapi cuma mereka mempunyai barang atau apa yang dibawa untuk perform. Lalu ini adalah seni instalasi.
Jadi instalasi ini termasuk 3D. Gitu. Nah, selanjutnya ada prosedur berkarya seni lukis. Yang pertama, nanti kalau kalian mau melukis, wajib mempunyai ide. Kalau nggak ada ide berarti nggak bisa dong, ya kan? Lalu menentukan medianya apa. Lalu kemudian menentukan tekniknya. Tadi sudah ada banyak teknik kan? Tinggal pilih aja. Terus membuat sketsa, mewarnai dan menyempurnakan lukisan atau finishing. Oke. Ada pertanyaan nggak? Ada yang bertanya? Oke, sebentar ya. Tak ambil dulu penilaiannya. Ya, siapa? Absen 20. Oke. Perbedaan impresionisme sama romantisme itu bagaimana? Langsung dijawab ya. Langsung Bu Afa jawab ya. Perbedaan apa tadi? Impresionisme sama romantisme. Impresionisme sama romantisme. Kalau impresionisme itu tadi lukisannya itu terang. Kalau yang romantisme lukisannya cenderung gelap. Gitu. Sedangkan impresionisme itu melukiskan tentang kayak apa itu kafe-kafe, taman, kayak gitu. Kalau yang romantisme tentang tragedi-tragedi kayak pembunuhan atau lainnya. Gitu. Ya. Andra absen 5. Tema apa saja yang bisa kita lukis? Tema apa saja yang bisa dilukis? Nanti kalian bisa melukis tema-tema seperti yang tadi, alam, hewan, atau bisa di jenis-jenisnya. Ada jenis apa aja tadi? Kubisme, terus apa lagi? Naturalisme, surrealisme, terus apa? Romantisme, terus apa lagi? Ada banyak tadi, ada abstrak, ada ekspresionisme dan lainnya. Nanti bisa dipilih di situ ya. Ada yang ditanyakan lagi? Dila, absen berapa? Oke. Boleh memakai media lain. Seperti misalnya, ini Bu Afa punya contohnya nih. Nah, ini apa ya kira-kira? Tahu nggak ini apa? Ini payung. Payungnya kan biasanya warna putih. Nah, ini warnanya, ini sudah dipiloks. Jadi memakai teknik spray. Terus ini dilukis, memakai cat. Nah, media kayak gini juga bisa. Media papan tulis, tembok, cermin. Terus kayak apa lagi ya? Misalnya kayak tas. Terus ada lagi topi atau lainnya, baju juga boleh. Kalau mau mix media juga boleh. Ada yang lain? Sudah? Ya. Apa perbedaan antara teknik basah dan teknik kering dalam seni lukis? Kalau perbedaan teknik kering dan teknik basah ya. Kalau teknik kering itu berarti semuanya yang dipakai itu kering. Kalau yang basah berarti ada kayak cat-catan. Nah, itu basah. Kalau kering berarti kayak arsir yang tidak memakai air-airan atau minyak-minyak. Nah, itu masuk ke kering kayak gitu. Nah, ini ada contoh karya mix media, mix teknik. Tekniknya blok sama teknik tempel. Yang ini ditempel. Jadi dia timbul. Ada dua teknik. Medianya apa ini kira-kira? Kanvas. Tetapi medianya ada yang ditempel dengan kapas, ada juga yang
sama tali. Kayak gitu. Gitu ya. Ada yang ditanyakan? Oke. Selanjutnya it's time to quiz. Nah, kita akan kuis sebentar ya. Nah, ini Bu Afa punya kertas, bisa dibagi ke belakang. 3 anak. Lebih. Lebih. Oke. Ini yang huruf A. Kurang 1 ya? Sudah tak? Lebih? Enggak? Oke. Sudah semua? Sudah dapat semua? Nah, nanti akan ada kuis. Nanti kalian petunjuknya apa? Angkat kertas jawaban kalian dan guru akan memberikan reward bagi yang menjawab kuis dengan benar. Nanti kalau misalnya jawabannya A, nanti diangkat semua gini ya. Nah, sesuai gambarnya kayak gini. Oke, yang pertama kalian fokus ya. Ayo fokus. Internet ada mana? Kuis yang pertama. Perhatikan gambar di bawah ini. Gambar manakah yang memakai teknik montase? A yang ini, B yang ini. Coba diangkat semuanya. 5, 4, 3, 2, 1. Diangkat yang tinggi. Oke. Oh, jawabannya ada yang beda. Jawabannya adalah yang B. Oke. Ada yang salah nggak? Oke, lanjut aja ya. Kemudian, yang kedua. Perhatikan lukisan di bawah ini. Manakah lukisan yang beraliran surrealisme? Sudah tahu surrealisme tadi? Yang A yang ini. Yang mana nih? Yang mana nih? 5, 4, 3, 2, 1. Sudah? Oke, jawabannya ada yang beda lagi. Jawabannya yang B. Oke. Semuanya sudah paham tentang materinya. Bu Afa akan menilai ya. Selanjutnya, habis ini kalian, ayo beri tepuk tangan dulu dong buat kalian. Tadi yang masih salah bisa belajar lagi ya. Ya, selanjutnya kita akan merencanakan karya perancangan. Jadi, yang pertama kalian menentukan ide-ide atau gagasan dulu. Nih, Bu Afa kasih LKPD-nya dulu ya. Itu disimpan aja. Ada yang kurang dah? Kurang? Gak apa-apa. Kalian coba kalian itu bikin kelompok dulu. Kelompoknya ada 3 ya, kelompok 1, kelompok 2, sama kelompok 3. Langsung aja merapat ke kelompoknya masing-masing. Langsung merapat. Oke, berarti kamu mau kelompoknya mana? Belakang dah. Ya, 1 anak yang di situ, 1 anak di sini nggak apa-apa, atau 2 di sini nggak apa-apa. Kamu mau ikut yang ini apa ini? Oke.
Kalian tulis dulu ya ini ya. Ditulis. Tentukan ide karyamu. Tadi kan sudah dijelaskan alirannya apa. Nanti tinggal ditulis saja. Tentukan medianya, kalian mau pakai media apa, kayak gitu ya. Mana tulisannya? Ini. Kelompok 1 yang mana? Kelompok 1. Kelompok 2 yang mana? Yang mana kelompok 2? Kelompok 2. Kelompok 3? Oke. Sudah selesai. Sudah selesai. Sudah. Sudah selesai. Oke. Teknik pewarnaannya apa teknik? Ya ini. Berarti ini kelompok berapa ini? 1, 3. Oke. Ada yang sudah? Ada yang sudah? Oh, ada yang belum. Oke. Yang sudah siapa? Kelompok ini siapa tadi? Kelompok 1. Ayo silakan maju, bisa perwakilan atau bersama-sama, boleh? Perwakilan lah. Mau perwakilan? Ya, boleh. Silakan maju. Maju. Hah. Bisa nanti dipresentasikan ke teman-temannya ya. Barangkali nanti milik kalian masih ada yang belum difahami, nanti bisa lihat kelompok 1 ini. Perkenalan dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Nama saya Mina Antikurania Ramadhani, absen 20. Dan ini teman saya pada kelompok saya, absen 12. Kami mewakili kelompok 1. Jadi, ide karyanya saya ingin membuat lukisan dengan aliran seni kubisme. Alat bahannya kami menggunakan penggaris, pensil, penghapus, cat akrilik, spidol, kuas, palet, dan pulpen. Medianya kita menggunakan kertas gambar ukuran A3. Tekniknya saya akan menggunakan 3 teknik media seperti teknik kolase, teknik blok, dan teknik ciprat. Oke. Segitu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi
Waalaikumsalam. Tepuk tangan semuanya. Oke, ada yang mau maju kelompoknya? Dava mungkin? Oke. Bisa maju. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Perkenalkan, nama saya Dedi Davan Araya, absen 27 dari kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Rizal Paulita, absen 3 dari kelompok 2. Kami perwakilan dari kelompok 2 akan men-share hasil kita, yaitu yang pertama, kelompok kita ini menggunakan seni aliran abstrak. Abstrak, oke. Alat-alatnya ada kuas, lalu pensil, penghapus, cat akrilik, lalu media menggunakan kertas A3. Nah, untuk teknik saya menggunakan, kalau saya mesti ya, menggunakan teknik citrat melaser. Dan mungkin dari kelompok saya ingin menambahkan 2 teknik lebih. Mungkin boleh gak Bu? Boleh. Untuk mendapatkan Boleh banget. lebih, jadi saya menambahkan teknik impasto sama citrat. Oke. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan dong. Oke. Selanjutnya kita refleksi dulu ya, karena pembelajarannya sudah mau berakhir. Ini kalian tak kasih lembar refleksi. Belakang, kalau lebih ke belakang ya. Lembar refleksi. Refleksi. Oke. Kalian tulis ya lembar refleksinya. Nanti Bu Afa akan pilih salah satu saja untuk membacakan refleksi hari ini. Ada yang sudah selesai? Sudah? Oke, habis ini nanti kamu mau nggak untuk membacakan refleksinya? Mau? Oke. Sudah ya? Nanti bisa dikumpulkan. Siapa tadi yang mau membacakan? Bisa berdiri? Oke, bisa dibacakan refleksi hari ini. Dibaca. Ya. Apakah pembelajaran seni melukis menyenangkan? Apa rasanya? Ya, karena dengan seni lukis membuat saya lebih mengetahui berbagai macam jenis lukisan dan tekniknya. Apakah hasil belajarmu sudah seperti yang kamu harapkan? Mengapa? Ya, karena dijelaskan secara detail dan ada gamesnya. Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki hasil belajarmu? Mempelajari lagi materi yang menurut saya masih kurang jelas. Apa yang menurutmu paling sulit dipelajari? Kalau sekarang tentang penerapan saat praktik, karena saya belum yakin apakah bisa merealisasikan ke dalam karya saya. Oke. Bagaimana cara agar pembelajaran seni lukis menjadi menyenangkan untukmu? Waktu melukis bisa dengan mendengarkan lagu.
Oke, nanti kita bisa bicarakan itu ya, yang untuk poin terakhir, melukis dengan menggunakan lagu atau memutar lagu. Oke, kita ice breaking dulu ya sebelum kita mengakhiri kegiatan hari ini. Silakan. Sudah tahu kan tepuk wow itu gimana? Oke. Ada yang mau mimpin nggak? Nggak ada, biar Bu Afa aja ya yang mimpin ya. Ada apa mau mimpin tak? Oke, kita tepuk wow ya. 1, 2, 3. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow. Keren. Oke, beri tepuk tangan untuk kita semua. Nah, hari ini Bu Afa mau mengingatkan lagi ya. Tadi kan kalian sudah ini menentukan gagasan atau ide, menentukan media untuk melukis kalian dan tekniknya. Nah, nanti minggu depan kalian membuat sketsa di kelas sama penyelesaiannya. Jadi kalian nanti akan dibagi medianya, yakni drawing book seperti ini. Nanti sekretarisnya beli drawing book untuk dibagikan ke anak-anak atau ke teman-teman lainnya gitu ya. Sketchbooknya kayak gini ya. Oke, ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan lagi? Nggak ada? Oke, selanjutnya sebelum mengakhiri pembelajaran, kalian sudah hebat, kalian sudah bisa mempelajari tentang seni lukis, tinggal nanti penerapannya. Begitu. Bu Afa mau kasih jargon dulu ya. Salam seni dan budaya. Salam. Oke, silakan dipimpin doa untuk apa itu? Untuk penutupnya. Silakan Dava. Sebelum kita mengakhiri pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa dalam hati kita. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, silakan dikemas-kemas. Baiklah, Bu Afa akan akhiri dulu ya pembelajarannya. Semoga nanti kalian mendapatkan inspirasi-inspirasi baru yang bisa kalian tuangkan ke dalam karya seni kalian masing-masing, begitu ya. Dan jangan lupa untuk besok pertemuan selanjutnya itu dibawa peralatannya seperti apa tadi, cat, kuas dan lainnya, dan alat-alat lainnya. Oke. Sudah semuanya? Berhubung pembelajarannya sudah berakhir, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bisa istirahat dulu ya. Terima kasih. Ya.